so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got three old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Ya, perkenalkan, nama saya Teresa Maria Claudia Hartanto. Saya dari kelas 10A SMA Santo Fransiskus Xavierus Ruting. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana proses masuknya kerajaan Islam di Indonesia atau agama Islam di Indonesia. Oke, yang pertama di sini ada masuknya Islam di Indonesia. Beberapa sejarawan menyebutkan bahwa Islam pertama kali memasuki wilayah di Indonesia pada abad ke-7. Bukti sejarah masuknya agama Islam di Indonesia dimulai pada abad ke-7 Masehi ditunjukkan oleh berita Cina dari zaman dinasti Tang. Lalu, catatan tersebut menerangkan bahwa pada 674 Masehi di pantai barat Sumatera telah terdapat perkampungan bernama Barus atau Fansur yang dihuni oleh orang-orang Arab yang memeluk Islam. Hal ini juga didukung oleh keterangan para pedagang Muslim Arab dan Persia yang telah memiliki hubungan dagang dengan kerajaan Sriwijaya di Palembang. Lalu, sangat memungkinkan bahwa melalui kontak bisnis terjadi pula kontak budaya dan agama antara masyarakat lokal dengan pedagang Muslim. Lalu berikutnya ada perkembangan Islam di Indonesia. Masa sebelum penjajahan. Meski Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7, penyebarannya baru terjadi sekitar abad ke-12. Pada awalnya, Islam diperkenalkan melalui para pedagang Muslim Arab. Setelah itu, lewat aktivitas dakwah yang dilakukan oleh para ulama. Lalu berikutnya, bukti yang memperkuat dugaan bahwa Islam mulai berkembang di Pulau Jawa pada abad ke-11 adalah ditemukan nisan Fatimah binti Mimun di Leran, Gresik yang berangkat tahun 1082 Masehi. Selain itu terdapat jirat atau batu nisan dari khas Gujarat di nisan makam Maulana Malik Ibrani di Gresik. Di daerah Jawa lainnya terdapat jirat yang dibuat pada masa kerajaan Majapahit, yaitu di Troloyonto dan Trowulan. Jirat tersebut menunjukkan bahwa pengaruh pemeluk Islam sudah ada di kerajaan Majapahit. Seiring berjalannya waktu, politik Islam juga mulai bertumbuh pada abad ke-13 di pantai utara Sumatera. Dari catatan Marco Polo yang singgah di Perlak ketika dalam perjalanan pulau dari Cina menuju Persia pada 1292 dilaporkan bahwa setidaknya ada satu kota Muslim di Indonesia. Diketahui saat itu telah ada kerajaan Islam di Tumasik dan Samudra Pasai yang menguasai perdagangan di Selat Malaka dan memiliki pelabuhan-pelabuhan penting untuk mengekspor lada ke Gujarat dan Benggala. Pelabuhan tersebut mulai ramai pada abad ke-12 ketika Majapahit masih menghegemoni di kawasan tersebut dan ketika para pedagang Islam dari berbagai bangsa telah melakukan perdagangan dengan perdagangan di kawasan ini. Secara umum, para pedagang lokal dan bangsawan kerajaan besar adalah orang-orang pertama yang mengadopsi agama baru. Penyebaran Islam pun kian terasa setelah seorang pedagang Muslim menikahi wanita Indonesia. Setelah itu, pada abad ke-15, pedagang Muslim di Arab, India, Sumatera, Semenanjung Melayu, dan Cina mulai mendominasi perdagangan di Indonesia yang saat itu dikuasai oleh para pedagang Majapahit Jawa. Dinasti Ming Cina melakukan pelayaran yang bertujuan untuk menciptakan permukiman Muslim Cina di Palembang. Ming pun secara aktif mendirikan komunitas Muslim Tionghoa Melayu di pesisir utara Jawa. Pada 1430, dinasti Ming berhasil membentuk komunitas Muslim Cina, Arab, dan Melayu di Semarang, Demak, Tuban, dan Ampel. Dengan demikian, Islam pun mulai benar-benar berpijak di Jawa, di mana penyebarannya juga tidak dapat dipisahkan dari peran Wali Songo. Oke,
baik, itu saja dari saya. Sekiranya video ini dapat bermanfaat, sekian dan terima kasih.